Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kaulia, NIM C1L019077, akan mengempanyekan pengelolaan hutan lestari. Perlu kita ketahui, pengelolaan hutan lestari adalah proses pengelolaan hutan yang diterapkan dan diciptakan untuk mencapai berbagai macam tujuan, seperti tujuan menyangkut produksi dan jasa hasil hutan yang diinginkan secara berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau penyebab pengurangan nilai yang terkandung di dalam produk, jasa, dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang. Penerapan pengelolaan hutan lestari di Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan faktor keberadaan hutan tropis di Indonesia berperan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Selain itu, penerapan pengelolaan hutan lestari juga dilatar belakangi oleh beberapa realitas, seperti yang umum kita lihat pada saat ini, yaitu contohnya degradasi hutan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas hutan. Apa saja sih masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan hutan? Masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan hutan, salah satu diantaranya adalah intensitas pembalakan yang melebihi tingkat pembalakan lestari. Padahal, agar hutan tidak rusak karena digunakan untuk kepentingan manusia, perlu adanya regenerasi yang baik. Pembalakan liar ditandai dengan menurunnya kemampuan hutan dalam memasok kayu. Penyebab maraknya pembalakan liar yaitu permintaan terhadap kayu bulat ternyata lebih besar daripada produksi hutan. Selain itu, ada permintaan terhadap ukuran maupun jumlah kayu bulat yang tidak sesuai dengan aturan. Fakta lain yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah metode pembalakan yang tidak efisien. Hal ini bisa dilihat dari proporsi kayu yang didapatkan, limbah tebangan, dan kerusakan yang terjadi setelah pembalakan. Bukan hanya itu saja, penanaman hutan kembali sangat jauh dari jumlah yang sudah diambil. Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan kondisi yang tidak dilematis pada sektor kehutanan. Pengelolaan hutan produksi lestari menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan guna mengurangi laju pertumbuhan kualitas dan kuantitas hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan produksi lestari adalah proses pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyangkut produksi hasil hutan tanpa dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Tujuan pengelolaan hutan juga tidak boleh mengurangi nilai di dalamnya, serta potensi yang diharapkan pada masa datang. Ada berbagai usaha yang dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan supaya dapat meningkatkan dampak positif, serta mengurangi dampak negatifnya. Dalam hal ini, terdapat 5 aspek pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan produksi lestari adalah kepastian hukum. Untuk melakukan usaha-usaha pengelolaan hutan, perlu adanya kepastian hukum yang dirangkum dalam aturan yang sah. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan kegiatan pengelolaan secara legal. Kepastian hukum tersebut harus diikuti oleh pengendalian pelaksanaan operasional yang dilakukan secara sah. Perencanaan pengolahannya dan penetapan kawasan juga harus jelas dan telah dikukuhkan secara hukum. Selanjutnya, aspek kesinambungan produksi.
Dalam pengelolaan hutan lestari, kesinambungan produksi merupakan hal yang tak kalah penting. Karena itu diperlukan penetapan sistem silvikultur, yaitu sistem panen dan pembudidayaan. Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi hutan yang akan dikelola. Selanjutnya, aspek konservasi flora, fauna, dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan. Aspek konservasi flora dan fauna juga wajib diperhatikan. Konservasi dilakukan untuk penyediaan plasma, membangun zona penyangga yang membatasi hutan produksi dengan hutan konservasi, inventarisasi flora dan fauna, pencegahan terhadap penebangan pohon yang tidak boleh ditebang, pencegahan kebakaran, serta perlindungan sungai, pantai, mata air, dan area yang dilindungi lain. Selanjutnya, aspek manfaat ekonomi. Dalam aspek ini, sumber daya manusia memiliki pengaruh yang cukup penting. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu profesionalisme tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, serta kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Selanjutnya, aspek kelembagaan. Dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, peran lembaga yang berwenang juga tak bisa diabaikan. Ada Kementerian Kehutanan dan sejumlah organisasi yang mengusung ketentuan mengenai pengelolaan hutan secara legal. Selain itu, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan. Setelah mengetahui aspek-aspek penting dalam pengelolaan hutan lestari, langkah selanjutnya adalah memahami tahap dan kegiatan utama yang dilakukan. Tahap pertama yang sangat penting adalah tahap prakondisi. Dalam tahap ini, intinya terletak pada komitmen pengelolaan dalam melaksanakan PHPL. Bukti komitmen tersebut antara lain dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua, membangun komitmen untuk melaksanakan PHPL. Yang ketiga, penilaian kesenjangan antara praktik dan standar PHPL. Dan yang terakhir, membuat rencana aksi untuk pengelolaan hutan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.